Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting terkait dengan seleksi CPNS dan P3K tahun 2024, yaitu telah disahkan. Inilah penentu kelulusan pada seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Semua honorer wajib mengetahui hal ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi CPNS dan P3K di tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Aturan seleksi CPNS dan P3K 2024 terbaru menghadiri kabar gembira bagi semua tenaga honorer di Indonesia. Pasalnya, pada aturan tersebut ditetapkan seleksi CPNS dan P3K 2024 dibuka untuk umum, termasuk semua honorer. Aturan ini ada dalam Peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024 yang disahkan oleh Menpan RB pada tanggal 29 Juli 2024 lalu. Pada pasal 23 ditetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan. Ketetapan tersebut tentu membuka peluang bagi sesemua honorer untuk ikut seleksi CPNS dan P3K 2024, baik yang masuk database BKN atau belum. Guru sekolah atau madrasah swasta, tenaga kependidikan atau tendik, OB, satpam, semua bisa mendaftar selama memenuhi kriteria. Jika seleksi CPNS dan P3K 2024 terbuka untuk umum, artinya akan ada indikator kelulusan yang harus dicapai oleh para pendaftar. Inilah yang wajib diperhatikan dan dipenuhi oleh tenaga honorer serta pelamar lainnya untuk lolos seleksi nanti. Indikator kelulusan juga diatur dalam Peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara atau ASN ini. Semua honorer dan pelamar lainnya wajib memenuhi penentu kelulusan ini agar bisa lolos seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Maksudnya 2024. Nah, apa saja penentu kelulusan pada seleksi CPNS dan P3K 2024 yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Penentu kelulusan ini ada pada pasal 43 Peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengolahan hasil akhir seleksi. Selengkapnya, penentu kelulusan tersebut bisa disimak pada beberapa poin berikut ini dalam pasal 43, yaitu 1. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan atau berperingkat terbaik. 2. Ketentuan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Menteri. 3. Nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1
ditetapkan dengan keputusan Menteri. 4. Bagi pelamar pengadaan P3K dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri. 5. Jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diusulkan oleh instansi pembina JF untuk pendapat persetujuan Menteri. 6. Instansi pembina jabatan fungsional dapat mengusulkan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 paling tinggi 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Secara umum, penentu kelulusan utama adalah peringkat terbaik yang otomatis masuk dalam kebutuhan formasi. Sementara, nilai ambang batas masih harus disesuaikan dengan kebutuhan dengan mengutamakan yang tertinggi di antara semua yang mencapai ambang batas. Khusus honorer atau pendaftar lainnya yang melamar seleksi P3K 2024 ada penambahan nilai jika memiliki sertifikat kompetensi. Berdasarkan penentu kelulusan tersebut, para honorer dan pendaftar lainnya memang wajib meraih hasil tes terbaik. Itulah penentu kelulusan pada seleksi CPNS dan P3K 2024 yang wajib diketahui pada honorer atau para honorer dan pelamar lainnya. Sebagai tambahan informasi untuk ketentuan dan lainnya nanti akan diinformasikan di video selanjutnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari Menpan RB terkait dengan seleksi CPNS dan P3K 2024. Yaitu mengenai penentu kelulusan pada seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.